warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Delia dengan NIM B1B121032, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah Sistem Perpajakan dengan menjelaskan mengenai pajak pusat dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, FIP, MUP. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pajak pusat. Pajak pusat atau pajak negara adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik secara pribadi maupun lembaga, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan pula bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Saat ini, penetapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Yang kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah, merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong barang mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat umum yang berpenghasilan tinggi, dan kemudian dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pajak bea materai, yang merupakan pajak yang dikenakan atau dokumen seperti surat perjanjian atau notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu cukai, Pak. Yang selanjutnya itu adalah cukai. Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Selanjutnya itu ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat melalui PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Selanjutnya ada peran pajak untuk negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu peran pajak dalam pembangunan suatu negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat di antaranya yang pertama, sebagai anggaran dan atau penerimaan. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dan pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Konsultan Pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan Anda. Selanjutnya itu ada pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan pajak dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi keuangan dan perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur perundang-undangan di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi.
Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjuk untuk menekan laju inflasi. Peran yang terakhir yaitu pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Pajak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedagang bermata dua. Di sisi lain, penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Adanya penanaman modal juga penerimaan pajak ini menjadikan sebagai sumber pendapatan negara yang dominan. Oleh karena itu, di tingkat penerimaannya, berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi-publik, di mana komponen manfaat individunya relatif besar. Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Di berbagai negara dunia, sektor perpajakan mampu menyumbang lebih dari 50% pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan sektor penting dan signifikan yang harus dikelola secara optimal. Selanjutnya ada dampak pajak terhadap perekonomian suatu negara. Um, yang pertama yaitu pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan dipotong untuk membayar pajak, sehingga jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan menjadi berkurang. Yang kedua yaitu pengenaan pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengenaan pajak yang rendah, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan terjadi peningkatan produksi dan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga yaitu cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang transparan dan terintegrasi, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan pajak seperti pelarian pajak atau penggelapan pajak. Yang keempat yaitu ada kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi suatu perekonomian. Kebijakan fiskal yang konservatif yaitu kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan. Dapat membantu menstabilkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, kebijakan fiskal yang proaktif yaitu kebijakan yang meningkatkan pengeluaran dan mengurangi penerimaan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, pengaruh pajak terhadap perekonomian sangat bergantung dari beberapa faktor, seperti tingkat pajak, cara pengelolaan pajak, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengenaan pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam menstabilkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat memberikan dampak positif yang terhadap perekonomian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, redistribusi, pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Baiklah, itulah yang dapat saya
jelaskan mengenai pajak negara. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.